tahu deh game ini. Oh ya, by the way, Mortal Kombat ini juga ada loh versi di film layar lebar. Terus juga ada di versi komiknya dan juga seri yang ada di gamenya itu banyak banget. Nah, tetapi di sini gue hanya membahas seri Mortal Kombat Shaolin Monks saja. Karena kalau gue ceritain seluruh seri Mortal Kombat itu bisa harian, bro. Oke? Jadi di sini gue hanya berfokus pada cerita yang ada di Mortal Kombat Shaolin Monks ini saja. Oh iya, sebelum gue mulai ceritanya, ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan terlebih dahulu. Jadi gini, dikarenakan di Mortal Kombat Shaolin Monks ini lumayan banyak banget secret boss atau bahasa Indonesianya itu bos rahasia. Jadi mungkin nanti kalian bakalan ada yang protes di komentar dan bilang, kenapa saat melawan bos yang ini tidak diceritain? Wah, nggak lengkap nih. Well, di sini gue hanya masukin bos rahasia yang memang itu berpengaruh terhadap alur cerita. Jikalau bosnya itu tidak berpengaruh terhadap alur cerita, ya nantinya bakal gue singkat menjadi setelah mereka berhasil mengalahkan beberapa musuh. Oke? Jadi itu supaya durasi video ini tidak lama dan juga yang terpenting supaya kalian tidak bingung karena banyaknya karakter yang ada di Mortal Kombat Shaolin Monks ini. Oke, paham ya? Baru deh kita lanjut ke ceritanya. Jadi gini, di sini tuh ada dua alam, yaitu adalah Earthrealm dan Outworld. Earthrealm itu adalah alam bumi, bumi yang sekarang ini kita pijak. Dan kalau Outworld itu adalah alam yang ada di luar bumi. Jadi biar gampangnya gini deh, gue akan sebut dengan alam bumi dan alam luar, oke? By the way, sebenarnya masih ada alam-alam yang lain. Tetapi di Mortal Kombat Shaolin Monks ini, kisahnya hanya berada di dua alam itu saja. By the way, sebenarnya juga ada sih alam yang lain di Mortal Kombat Shaolin Monks ini yang bernama Netherrealm, alam neraka gitu. Nanti di tengah-tengah cerita kita akan kesana deh pokoknya. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Jadi tuh di alam luar sekarang sudah dikuasai oleh Shao Kahn. Dan Shao Kahn juga ingin menguasai dan menaklukkan alam bumi. Untungnya para leluhur yang ada di alam bumi itu menciptakan turnamen yang disebut Mortal Kombat. Jadi buat siapa saja yang ingin menguasai suatu alam, mereka harus memenangkan turnamen Mortal Kombat terlebih dahulu. Itu adalah cara yang legal atau cara yang sehat. Nah, jadi Shao Kahn bisa menguasai alam bumi jikalau ia berhasil memenangkan turnamen Mortal Kombat. Tapi untungnya sampai sekarang turnamen itu selalu dimenangkan oleh para petarung yang berasal dari alam bumi. Nah, sekarang perjuangan para petarung itu akan dilanjutkan oleh Liu Kang dan Kung Lao. Mereka berdua ini adalah karakter utama dari Mortal Kombat Shaolin Monks. Di Mortal Kombat Shaolin Monks ini sangat disarankan untuk dimainkan oleh dua orang pemain supaya cerita dan feel-nya itu lebih dapet. Oke, lanjut. Liu Kang dan Kung Lao beserta juga para petarung dari alam bumi sedang melakukan turnamen Mortal Kombat karena ada orang yang bernama Shang Tsung yang ingin menguasai bumi. Shang Tsung ini adalah penyihir yang sangat kuat dan Shang Tsung telah bersekutu dengan alam luar dan juga telah mengkhianati alam bumi. Lalu terjadilah turnamen Mortal Kombat. Singkat cerita, Liu Kang berhasil memenangkan turnamen Mortal Kombat tersebut karena Liu Kang berhasil mengalahkan Shang Tsung. Shang Tsung beserta juga dengan anak buahnya langsung kabur ke alam luar. Pokoknya pengecut banget dah. Lalu Liu Kang dan Kung Lao berhasil lolos dari pulaunya Shang Tsung yang akan hancur dan tenggelam. Singkat cerita, Liu Kang dan Kung Lao beserta juga dengan rekan-rekannya merayakan kemenangan turnamen Mortal Kombat di Akademi Wuxi, markas mereka. Di situ guru mereka yang bernama Raiden memberikan medali kepada mereka semua karena telah berhasil menyelamatkan alam bumi. Di situ Liu Kang adalah pemenangnya dan teman-temannya memberikan selamat kepadanya. Nah, di sini gue akan sebutin nih teman-temannya. Pertama itu ada Sonya, seorang militer. Lalu ada Johnny, aktor film action, kayak Iko Uwais gitulah. Dan terakhir ada Kung Lao, partner setianya Liu Kang. Nah, di saat perayaan itu berlangsung, tiba-tiba ada anak buahnya Shang Tsung datang dan langsung menyerang dan menghancurkan Wuxi Academy tersebut. Keadaan di situ menjadi kacau. Liu Kang dan Kung Lao langsung OTW mengejar mereka semua. Tetapi sayang, Sonya berhasil diculik oleh salah satu anak buahnya Shang Tsung yang bernama Baraka. Nah, ternyata niat busuk Shang Tsung melakukan itu adalah supaya Shang Tsung bisa mengambil alih alam bumi tanpa harus memenangkan turnamen Mortal Kombat. Intinya dengan cara kotor dan tidak legal.
Lalu akhirnya Raiden berhadapan 1 lawan 1 dengan Shang Tsung dan tidak diperlihatkan siapa yang menang ya dari pertarungan itu. Singkat cerita, Liu Kang dan Kung Lao beserta kawan-kawannya berhasil membabat habis seluruh anak buahnya Shang Tsung yang menyerang Akademi Wuxi tersebut. Sampai pada akhirnya di suatu hari, Shang Tsung menyamar menjadi gurunya si Liu Kang dan Kung Lao yang bernama Raiden. Nah, berarti kalian sudah tahu dong siapa yang menang di saat Raiden dan Shang Tsung berhadapan 1 lawan 1? Ya, Shang Tsung lah pemenangnya. Lalu kemana Raiden? Simak videonya sampai habis ya. Nah, di situ Liu Kang dan Kung Lao disuruh oleh Raiden palsu untuk pergi ke alam luar untuk menumpas habis para musuh dan mengalahkan Shang Tsung. Padahal Master Raiden yang sedang mereka berdua lihat itu adalah Shang Tsung yang sedang menyamar. Jadi di sini akan gue sebut dengan Raiden palsu, oke? Ya otomatis Liu Kang dan Kung Lao nurut-nurut aja dong, kan Raiden itu adalah guru mereka. Lagi pula mereka berdua juga sekalian ingin menyelamatkan Sonya yang diculik. Ya udah akhirnya Liu Kang dan Kung Lao langsung OTW ke portalnya untuk pergi ke alam luar. Dan tiba-tiba di situ Raiden palsu muncul dan pura-pura baik kepada Liu Kang dan Kung Lao, sok-sokan membantu gitulah. Sampai akhirnya di saat mereka bertiga masuk ke dalam portal tersebut, tiba-tiba ada Johnny yang menyelinap ikut masuk. Ternyata Johnny curiga dan berniat ingin membantu teman-temannya yang sedang berada di alam luar tersebut ya. Nah, di saat Liu Kang dan Kung Lao sampai ke alam luar, Raiden palsu menyuruh mereka berdua untuk menghancurkan sumber kekuatannya Shang Tsung yang ada di alam luar ini dengan membunuh para petarungnya Shang Tsung dan juga membunuh arwah-arwah yang bisa membuat Shang Tsung kuat. Loh, kok aneh? Kok malah Shang Tsung sendiri yang menyuruh Liu Kang dan Kung Lao untuk menghancurkan kekuatannya sendiri? Itu bukannya bunuh diri? Well, kalian simak sampai habis ya videonya supaya kalian ngerti nih apa maksud dibalik dari si Raiden palsu atau alias si Shang Tsung ini nih. Ya udah akhirnya si Raiden palsu itu juga menyuruh Liu Kang dan Kung Lao untuk bertemu Kitana karena Kitana adalah pihak tambang bumi dan nantinya Kitana akan membantu mereka berdua. Singkat cerita, Liu Kang dan Kung Lao berhasil menemukan Kitana, tetapi Kitana malah menyerang mereka. Ternyata Kitana sedang dalam pengaruh sihirnya dari Shao Kahn. Kalau kalian lupa siapa itu Shao Kahn, kalian bisa pergi ke menit-menit awal video ini untuk penjelasan mengenai Shao Kahn. Lalu akhirnya singkat cerita Liu Kang dan Kung Lao berhasil mencabut sihir yang ada di dalam tubuh Kitana. Di situ Kitana juga dijaga oleh 2 cewek babunya Shao Kahn. Dan di saat Liu Kang dan Kung Lao berhasil mengalahkan 2 cewek babu itu, Kitana langsung menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Jadi tuh sebenarnya Shang Tsung itu hanyalah orang suruhannya Shao Kahn atau biasa kita sebut bawahan lah ya. Dan ternyata di alam luar ini itu dipimpin oleh Shao Kahn. Shao Kahn lah penguasa tertinggi yang ada di alam luar ini bro. Dan Shao Kahn lah yang sudah membunuh dan merebut tahta dari ayahnya Kitana. Dan sekarang Kitana dipaksa oleh Shao Kahn untuk memanggilnya ayah. Nah, dikarenakan Kitana tidak mau menurutinya, akhirnya Shao Kahn menaruh sihir di dalam tubuh Kitana. Dan otomatis Kitana jadi nurut dengan perintah Shao Kahn. Tetapi kan sekarang sihir itu sudah lepas. Dan sekarang Kitana malah terkena sedikit amnesia karena pengaruh dari sihir itu. Lalu sambil usahanya Kitana untuk mengingat kembali tentang apa yang sudah terjadi padanya, Kitana menyuruh Liu Kang dan Kung Lao untuk mengejar reptile. Karena reptile selalu mengikuti Kitana. Dan tiba-tiba di situ Raiden palsu muncul dan menyuruh Liu Kang dan Kung Lao untuk membunuh reptile. Singkat cerita Liu Kang dan Kung Lao berhasil menemukan reptile dan singkat cerita mereka berhasil mengalahkannya. Dan di situ Raiden palsu muncul lagi dan Raiden palsu terlihat senang. Di situ Liu Kang dan Kung Lao bingung. Tidak seperti biasanya nih sifat Raiden menjadi kejam seperti ini. Terlihat di situ Kung Lao lah yang paling curiga. Tetapi Kung Lao seperti kayak, ah ya sudahlah ikutin aja apa maunya si Raiden.
Nah, ya udah akhirnya dikarenakan Liu Kang dan Kung Lao agak curiga dengan Raiden palsu, akhirnya si Raiden palsu itu mencoba untuk menghasut masing-masing dari mereka berdua. Dan juga Raiden palsu itu selalu memberikan mereka pemahaman bahwa semakin banyak prajurit dari alam luar yang mereka bunuh, maka kekuatan Shang Tsung akan semakin melemah. Padahal itu hanya alibinya si Raiden palsu. Maksudnya apa sih? Simak sampai habis ya videonya, karena nanti di akhir video akan diperlihatkan nih niat tersembunyi dari si Raiden palsu yang selalu menyuruh Liu Kang dan Kung Lao untuk menghancurkan sumber kekuatannya sendiri. Nah, singkat cerita Raiden palsu lagi-lagi menyuruh Liu Kang dan Kung Lao untuk menghancurkan makam jiwa milik Shang Tsung karena katanya itu akan melemahkan kekuatannya Shang Tsung. Kalau kalian lupa siapa itu Raiden palsu, Raiden palsu itu adalah Shang Tsung yang menyamar ya bro. Lalu di saat Liu Kang dan Kung Lao sampai ke makam jiwa, di situ terlihat ada Shang Tsung yang sedang menjaga makam jiwa tersebut. Dan tiba-tiba Shang Tsung pun langsung kabur. Aneh kan? Seharusnya kalau memang makam jiwa itu adalah sumber kekuatannya, lalu mengapa ia tidak berusaha untuk menjaganya? Ini kok malahan kabur? Berarti kan terlihat kalau si Shang Tsung ini juga cuma pura-pura gitu, seolah-olah emang makam jiwa itu miliknya dia, padahal bukan. Nah, nanti bakal gue bahas nih di akhir cerita ya. Ya udah, singkat cerita Liu Kang dan Kung Lao berhasil membunuh anak buahnya Shang Tsung yang bernama Baraka. Singkat cerita Liu Kang dan Kung Lao bertemu lagi dengan Kitana. Di situ Kitana lagi diserang oleh cloningnya. Cloningnya itu adalah cewek babunya si Shao Kahn ya. Lalu Liu akan menghalangi jalan mereka berdua dan juga Goro sedang mengincar Kitana. Ya udah akhirnya di tengah-tengah perjalanan mencari Goro, Liu Kang dan Kung Lao bertemu dengan Sub-Zero. Sub-Zero adalah prajurit dari alam bumi yang sedang mencari saudaranya yang mati karena dibunuh oleh Scorpion pada saat di turnamen Mortal Kombat. Scorpion adalah prajurit yang berasal dari alam bumi dan Scorpion berkhianat dan sekarang bergabung ke alam luar. Nah, di situ Sub-Zero ingin membalaskan dendamnya kepada Scorpion dan mencari arwah saudaranya yang mati. Karena Sub-Zero yakin kalau arwah si saudaranya itu sudah berubah menjadi jiwa yang lain. Dan juga Sub-Zero memberitahu Liu Kang dan Kung Lao di mana lokasi Goro berada. Singkat cerita, Liu Kang dan Kung Lao berhasil menemukan Goro. Dan singkat cerita, Liu Kang dan Kung Lao berhasil membunuh Goro. Well, sebenarnya yang eksekusi mati si Goro itu adalah Johnny. Karena Johnny tiba-tiba datang. Taunya Liu Kang malah berperilaku aneh, menjadi arogan. Dan ternyata Johnny tahu kalau itu sebenarnya adalah Shang Tsung yang lagi menyamar menjadi Liu Kang. Lalu Liu Kang yang asli pun muncul karena Liu Kang yang asli tadinya itu terjebak tuh di saat melawan Goro. Johnny bilang kepada mereka berdua bahwa mereka harus berhati-hati terhadap sihir yang ada di alam luar ini. Karena Shang Tsung akan selalu mengganggu dan mengadu domba mereka. Johnny tahu kalau Shang Tsung itu suka menyamar. Itu dikarenakan Johnny pernah melihat Shang Tsung menjadi dirinya pada saat di akademi. Lalu singkat cerita, di alam neraka, Liu Kang dan Kung Lao bertemu dengan Sub-Zero yang sedang mengejar saudaranya yang sudah berubah wujud. Lalu di situ Sub-Zero bilang kepada mereka, kalau kalian berdua ingin mengalahkan Shang Tsung, kalian harus membunuh Scorpion terlebih dahulu. Ya udah, akhirnya Liu Kang dan Kung Lao langsung mencari keberadaan Scorpion di alam neraka ini. Singkat cerita, Liu Kang dan Kung Lao berhasil menemukan dan membunuh Scorpion. Palsu datang dan menyuruh mereka pergi ke suatu tempat. Tetapi di situ Kung Lao terlihat tidak mempercayai si Raiden palsu. Ya udah, akhirnya di saat Kung Lao sudah jalan duluan, si Raiden palsu malah menghasut Liu Kang untuk selalu waspada kepada Kung Lao. Jadi intinya kayak diadu domba gitulah ya. Sampai akhirnya di saat Liu Kang dan Kung Lao berhasil sampai ke arena terakhir, Kung Lao akhirnya benar-benar curiga kepada Raiden palsu. Di situ Kung Lao bilang kalau ia sudah tidak percaya lagi dengan ucapan Raiden palsu. Lalu dikarenakan Liu Kang sudah dihasut, akhirnya
akhirnya Liu Kang langsung menyerang Kung Lao. Karena menurut Liu Kang, itu bukan Kung Lao, melainkan adalah Sheng Tsung yang menyamar menjadi Kung Lao. Taunya salah. Ternyata itu memang Kung Lao yang asli. Ya udah, akhirnya Raiden palsu pun datang memisahkan mereka berdua. Lalu tiba-tiba Raiden palsu itu mental diserang oleh Shao Kahn. Dan di situ Liu Kang dan Kung Lao langsung mengejar Shao Kahn. Tetapi sebelum mengejar Shao Kahn, Liu Kang dan Kung Lao akan menyelamatkan Sonya terlebih dahulu. Karena kalau kalian masih ingat, Sonya itu kan diculik tuh di saat penyerangan Akademi Wuxi yang di awal cerita. Singkat cerita, Liu Kang dan Kung Lao berhasil menyelamatkan Sonya dan temannya yang sedang berada di penjara. Lalu Liu Kang dan Kung Lao berhadapan dengan Kano. Kano itu adalah prajurit dari alam bumi yang berkhianat. Dan sekarang Kano sedang menjaga para tahanan. Singkat cerita, Liu Kang dan Kung Lao berhasil membunuh Kano. Lalu Sonya dan temannya langsung memutuskan untuk pergi dari situ. Tapi sebelum pergi, temannya Sonya memberikan nyawa tambahan untuk Liu Kang dan Kung Lao. Ternyata Japota gurih banget. Yuk cobain Japota dan review secara jujur. Apa Menda Chokomilk? Rasa Menda coklatnya bikin nagih. Karena kan Liu Kang dan Kung Lao akan melawan bos terakhir nih. Nah, singkat cerita, Liu Kang dan Kung Lao berhasil sampai ke arena terakhir dan bertemu dengan Shao Kahn. Liu Kang dan Kung Lao menanyakan kemana keberadaan Master Raiden. Di situ Shao Kahn bilang kepada mereka berdua, kalian itu hanya tahu suara Master Raiden saja, tetapi tidak tahu siapa dia. Tiba-tiba muncul tuh si Raiden palsu yang tadi berpura-pura mental atau berpura-pura mati lah pokoknya ya. Di situ tiba-tiba Raiden palsu menyerang Liu Kang dan Kung Lao. Di situ Liu Kang dan Kung Lao langsung bilang kepada Master Raiden palsu itu, sadarlah Master, kau harus melawan sihir itu. Tiba-tiba Raiden palsu itu langsung berubah wujud menjadi Sheng Tsung. Dan Sheng Tsung langsung mengakui bahwa selama ini Master Raiden yang mereka lihat selama perjalanan mereka di alam luar ini itu adalah dirinya Sheng Tsung yang menyamar. Di situ Liu Kang dan Kung Lao langsung melawan Sheng Tsung. Singkat cerita Sheng Tsung mati. Lalu di situ Liu Kang dan Kung Lao masih bingung sebenarnya apa sih yang terjadi. Akhirnya Shao Kahn menjelaskannya kepada mereka bahwa ternyata yang selama ini kalian lihat Master Raiden itu adalah Sheng Tsung. Sepanjang perjalanan kalian hanya diperalat olehnya. Sebenarnya semakin banyak kalian membunuh, itu Sheng Tsung semakin kuat. Sheng Tsung hanya menjebak kalian berdua. Dan Sheng Tsung juga sebenarnya ingin mengkhianatiku dengan menyuruh kalian seolah-olah menghancurkan sumber kekuatannya Sheng Tsung. Padahal nyatanya itu hanya membuat ia semakin kuat, yang dimana nantinya ia akan merebut tahta yang sekarang aku miliki. Ucap Shao Kahn kepada Liu Kang dan Kung Lao. Lalu rakyat-rakyatnya Shao Kahn memanggil nama Kintaro tuh di situ. Ya akhirnya Liu Kang dan Kung Lao akan melawan Kintaro di pertarungan arena itu. Singkat cerita Liu Kang dan Kung Lao berhasil membunuh Kintaro. Dan berarti sekarang saatnya untuk mengalahkan Shao Kahn. Di saat mereka berdua ingin melawan Shao Kahn, tiba-tiba Master Raiden yang asli, Johnny dan Kitana datang. Wih, ternyata akhirnya teman-teman kita sudah pada selamat. Ya udah, singkat cerita dari pertarungan itu, Liu Kang dan Kung Lao berhasil mengalahkan Shao Kahn dengan bantuan dari Master Raiden. Dan mereka semua pun berhasil memenangkan pertarungan itu. Lalu di situ Kitana akan membangun kembali alam luar ini menjadi lebih baik, seperti yang ayahnya inginkan. Lalu di situ Kung Lao juga bertanya kepada Master Raiden, apakah aku sudah membebaskan nenek moyangku?
Dan Master Raiden bilang, ya, memang itulah rencana para nenek moyang kita, Kung Lao. Inilah alasan mengapa kau dibiarkan untuk mengikuti rencana musuh selama ini. Well, teman, selama ini Master Raiden yang asli itu selalu memperhatikan para petarung dari alam bumi yang sedang berjuang di alam luar nih. Jadi kemungkinan Master Raiden itu tidak tertangkap atau tidak kalah tuh di saat 1 lawan 1 melawan Shang Tsung yang ada di awal cerita tadi ya. Dan akhirnya mereka semua kembali lagi ke alam bumi. Tetapi di saat mereka semua pergi, tiba-tiba muncul sesosok aneh bernama Quan Chi. Quan Chi adalah petarung dari alam neraka. Si Quan Chi ini lagi ngambil sebuah amulet gitu ya. By the way, di sini tidak diceritakan kelanjutan setelah Quan Chi muncul. Mungkin kelanjutannya ada pada Mortal Kombat 4 yang dirilis pada tahun 1997. Correct me if I wrong. Komentar di bawah jika kalian mempunyai info tentang ini juga. Atau info-info lain yang mengenai Mortal Kombat ini. Dan juga kalau kalian mempunyai pertanyaan tentang Mortal Kombat ini, kalian bisa komentar di bawah ya. Oke, mungkin sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.